Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Dini pimpin doanya. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya. Ranaya Hafizah, Hadir. Kurnia Dini Humayroh, Hadir. Dini tatap Ibu ya, jangan main yang lain. Oke, baiklah. Sebelum itu, sudah siapkan kalian belajar? Pensil, buku sudah siap? Sudah. Meja dirapikan, duduk yang benar, duduk tegak. Tidak ada sampah di kolong meja. Tidak, bersih semuanya? Bersih. Bersih, oke baiklah. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya juga kita mengenang perjuangan para pahlawan kita zaman dahulu dengan kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, Ibu akan pimpin ya, kalian ikut Ibu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu pengen tanya nih, kemarin kan kita sudah belajar tentang siklus air. Nah, ada yang masih ingat apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Dini ingat ya? Coba Dini jelaskan. Air di bumi menguap jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan. Nah, itu namanya peristiwa atau siklus air. Nah, ada bagian-bagiannya. Apa saja bagiannya, Dini? 1. Evaporasi, 2. Transpirasi, 3. Kondensasi, 4. Presipitasi. Wah, Dini masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Gimana Naya, masih ingat juga? Ingat. Nah, oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang siklus air tanah. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan urutan peristiwa pada teks siklus air tanah. Yang kedua, kalian mampu membuat diagram alir dari peristiwa dengan memperhatikan latar belakang tata cerita pada teks siklus air tanah. Yang ketiga, kalian dapat menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Nah, kemudian yang terakhir, kalian dapat membuat poster siklus air tanah. Oke, baiklah. Baiklah, selanjutnya Ibu langsung saja ya. Coba kalian perhatikan, ada Ibu mempunyai gambar A dan gambar B. Nah, coba apa komentar kalian? Apa menurut kalian gambar A? Gambar A, hutan yang lebat, Terus udara yang sejuk. Nah, untuk gambar B apa? hutan yang gersang, tanah yang retak. Nah, oke. Nah, menurut kalian antara gambar A dan gambar B, manakah yang lebih indah dilihat? Nah ya, gambar A karena hutannya lebat, sejuk, rumputnya bagus. Sedangkan gambar B, tanahnya retak dan lingkungannya tidak subur. Kemudian, dapatkah lingkungan B berubah menjadi lingkungan A? Atau apakah gambar B dapat menjadi gambar A? Dapat. Bagaimana caranya, Dini? Nah, gambar B kan hutannya retak. Bagaimana bisa menjadi gambar A? Tidak menebang pohon, tidak membuang sampah sembarangan. Baiklah. Nah, Ibu tanya lagi nih. Apakah gambar A bisa berubah menjadi gambar B? Bagaimana bisa terjadi? Yang pertama hutannya lebat, bersih. Nah, tiba-tiba akan menjadi gambar B. Bagaimana caranya? Karena pohonnya ditebang dan membuang sampah sembarangan. Nah, karena pohonnya ditebang. Nah, daya resap air yang turun ke tanah itu juga berkurang sehingga tanahnya akan menjadi retak. Nah, setelah kalian melihat gambar ini kan, Ibu tadi kan sudah menyebutkan bahwasannya kalau pohon ditebang daya serap berkurang. Nah, hutannya akan retak-retak seperti ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang siklus air tanah. Bagaimana air bisa menyerap ke tanah dengan benar. Nah, agar lingkungannya juga akan seperti gambar A, terlihat indah, subur. Nah, kemudian selanjutnya, setelah itu Ibu akan memberikan
bagian teks tentang siklus air tanah. Coba kalian bacakan ya, secara bergantian nanti. Dini dulu, silakan Dini. Siklus air tanah. Air tanah. Proses siklus air tanah menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Stop Dini, pelan-pelan ya bacanya secara jelas supaya teman kalian juga bisa mendengarkan. Coba Dini ulang lagi. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Selanjutnya bentuk air hujan, terus apa lagi Dini? Air. Lanjut Dini. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan berkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Nah, selanjutnya giliran ya, Naya. Air yang turun ke tanah. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan sumber air. Kemudian Dini lagi. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan menjadi mudah longsor. Tidak mudah longsor. Nah, kalian tadi sudah membacakan teks siklus air tanah. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, yaitu mengurutkan peristiwa siklus air tanah tadi dalam bentuk diagram alir. Nah, apakah kalian sudah pernah membuat diagram alir? Sudah. Sudah atau belum? Belum. Belum kan? Nah, Ibu akan menjelaskan satu ya bagaimana cara kita menulis urutan peristiwa ke dalam bentuk diagram alir. Nah, untuk peristiwa pertama kita lihat ya pada paragraf pertama, yaitu proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, berarti peristiwa siklus air ini yang pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Kemudian selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Jadi di diagram alirnya peristiwa pertama kalian menulis air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Tulis di buku masing-masing ya. Nah, untuk peristiwa yang kedua, coba kalian kerjakan sendiri. Tadi kan Ibu sudah kasih tahu. Yang pertama kalian baca dulu paragraf pertama, dan untuk yang peristiwa kedua kalian baca paragraf kedua. Nah, kalian garis bawahi hal-hal yang penting. Air yang turun ke tanah
Ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan. Nah, peristiwa apa yang kalian harus tulis di bagian kedua ini? Diagram kedua. Yang sudah kalian garis bawahi tadi. Yang pertama kan airnya pertama air meninggalkan tanah kemudian naik ke udara. Dari udara turun lagi airnya ke tanah dalam bentuk hujan. Nah, peristiwa selanjutnya apa? Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Nah, itu peristiwa yang kedua. Terus yang peristiwa ketiga, coba kalian lihat pada paragraf ketiga, baca. Terus garis bawahi kalimat-kalimat yang pentingnya. Air cadangan akan menjadi Naya, perhatikan ya teksnya, Naya. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan, tumbuhan. Ibu kan sudah menjelaskan bagaimana cara membuat diagram air. Nah, tadi kalian juga udah menulis, sudah selesai belum? Sudah. Nah, silakan kalian bacakan hasilnya. Silakan gini. Air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui. Taruh di meja di bukunya, taruh di meja bukunya, taruh di meja. Nah, bacakan coba hasilnya. Air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, itu peristiwa keberapa? Peristiwa pertama ya. Nah, terus peristiwa kedua apa? Yang kamu tulis tadi. Coba bacakan. Peristiwa keduanya apa? Air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta bebatuan. Nah, terus peristiwa ketiga apa nih? Tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Nah, kan jadi tumbuhan itu banyak fungsinya, yaitu untuk menyerap air. Nah, nanti akan menjadi apa tadi? Menjadi air. Cadangan. Menjadi cadangan Air. Nah, air. Kemudian selanjutnya kita tadi kan sudah belajar ya tentang cara membuat diagram, cara menentukannya, bagaimana membuatnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menggunakan percobaan. Nah, ada yang mau bantu ibu tidak melakukan percobaan? Ada tidak? Ayo kita melakukan percobaan. Nah, ya. Ibu membagikan kalian ke beberapa kelompok. Dini dan Naya satu kelompok ya. Nah, untuk persiapannya ibu punya satu bata dan tempatnya. Kemudian ibu punya batu-batuan tempatnya. Nah, untuk melakukan percobaan ini kita akan mengisi air sama-sama ya. Diisi airnya batas 6 cm. Coba taruh air. Ukur coba Naya, Dini ukur sampai 6 cm. Bilang stop ya kalau sudah sampai 6 cm. Sudah ya? Sudah. Kemudian selanjutnya untuk batu bata. Sudah, oke. Nah, coba bacakan perintahnya tadi apa yang ibu kasih kertas tadi. Mana Dini kertas tadi Dini? Nah, pertama siapkan air, batu bata, batu-batuan, dan 2 buah wadah, misalnya loyang. Nah, kita tadi sudah menyiapkan kan? Sudah menyiapkan ada batu bata, ada batu-batuan, ada loyangnya tempat. Kemudian pada satu loyang letakkan batu. Sudah diletakkan kan batunya? Sudah. Nah, kemudian tuangkan air ke dalam loyang. Sudah dituangkan airnya anak-anak? Sudah.
Nah, kemudian diamkan selama kurang lebih dari 1 jam. Nah, setelah 1 jam tadi, coba kalian amati, coba ukur air yang di sini, air yang di batu bata, ada berapa sentimeter? Ada 2 sentimeter. Nah, kemudian di batu biasa ada berapa sentimeter? Ada 5 sentimeter kan? Sama seperti tadi. Jadi, nah ibu mau tanya, pada loyang yang berisi batu bata, apa yang terjadi? Yang awalnya airnya 5 cm menjadi 2 cm, artinya airnya berkurang. nah pintar, artinya air yang diisi pada loyang batu bata airnya berkurang. Kemudian apa yang terjadi pada air yang berisi bongkahan batu? Tadi kita udah isi airnya 5 cm dan sekarang tetap 5 cm. Apa yang terjadi? Berarti airnya tidak berkurang atau tetap. Nah, kemudian apa yang dimaksud air tanah? Ada yang tahu apa yang dimaksud air tanah? Nah, ibu akan membantu kalian ya. Air tanah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, air hujan yang meresap mengalir ke dalam tanah, bawah tanah atau ke dalam bawah permukaan tanah. Kemudian air permukaan, ada yang tahu? Air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah. Tahu permukaan tanah kan? Nah, di air yang berada di permukaan tanah dan tidak terserap dalam tanah. Nah, dari yang kedua ini, mana yang air tanah dan mana yang air permukaan tanah? Air permukaan tanah tadi kan tidak menyerap air. Yang mana? Nah, yang batuan. Kemudian air tanah yang mana? Nah, yang batu bata. Kemudian dari percobaan kita tadi, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan air yang mana. Coba kalian tulis di buku kalian dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, yang sudah ibu tadi jelaskan. Isi ya, tulis dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, ini kita singkirkan dulu, kalian tulis dulu ya. Nah, bukunya tadi tulis ya. Sudah selesai belum? Sudah. Naya sudah, Dini sudah belum? Sudah. Sudah. Nah, silakan Dini bacakan apa hasil dari pengamatan tadi. Setelah ibu bantu juga, coba bacakan. Mana tadi Dini? Coba. Nah, coba bacakan soalnya, terus bacakan jawabannya. Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Nah, apa jawabanmu? Adakah perbedaan tinggi air tadi? Ada. Nah, ada. Kemudian apa lagi? Apa Yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? apa yang terjadi dari Dini? Jawabanmu apa Dini? Pada loyang batu bata tadi apa yang terjadi airnya? Batu bata tadi apa yang terjadi airnya? Airnya berkurang. Nah, oke. Kemudian yang ketujuh, apa yang terjadi pada air di loyang berisi bongkahan batu. Apa Naya? Tadi kan sama-sama diskusi dengan Dini kan? Di bongkahan batu tadi airnya apa? Apa yang terjadi dengan air yang di dalam bongkahan batu? Bantu Dini, Nayanya apa Naya? Apa yang terjadi? Tetap ya? Coba Dini jelaskan, bantukan Naya Dini. Nah, apa yang terjadi pada air di loyang berisi bongkahan batu? Apa Dini? Bantu Naya. Sepertinya Naya belum bisa jawab. Apa yang terjadi? Air dalam bongkahan batu masih tetap dan tidak berkurang. Benar sekali Dini. Dengarkan ya Naya. Tuliskan jawabanmu. Yang salah tadi dibenarkan ya Naya. Nah, kemudian soal yang ke-8.
8. Bacakan gini. Apa yang dimaksud air tanah? Jawaban. Apa tadi? Air tanah adalah air hujan yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah. Kemudian soal nomor 9 apa? Apa yang dimaksud air permukaan? Air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah dan tidak terserap ke dalam tanah. Nah, dari percobaan tadi dapat disimpulkan yang mana air tanah dan mana air permukaan. Coba jelaskan ini. Tadi kan sudah berdiskusi. Mana yang air permukaan? Air permukaan yang bongkah-bongkahan batu. Yang air diisi bongkahan batu. Itu air permukaan. Kemudian air tanah apa ini? Air tanah, air yang berisi batu bata. Nah, batu bata. Dan airnya bagaimana Dini bisa menyebutkan bahwa itu air tanah? Karena Airnya berkurang. berkurang, artinya dia menyerap air. Benar kan Dini? Nah, oke. Dari kita sudah membuat diagram alir tadi, sudah membaca teks siklus air tanah dan sudah melakukan percobaan air tanah dan air permukaan. Nah, Ibu pengen tanya, tahukah kalian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya air tanah? Apa saja Dini? Coba. Apa tadi Dini? Yang mempengaruhi terjadinya air tanah. Air tanah. Yang pertama ada faktor alam. Nah, faktor alam itu apa Dini? Kondisi tanah dan kondisi iklim. Nah, iklim tadi apa Dini? Seperti hujan tadi kan turun. Nah, kalau hujan turun, air tanah terisi. Dan dengan batu bata tadi kita sudah melakukan percobaan bahwasannya dia menyerap air tanah. Kemudian faktor apa lagi Dini selain faktor alam? Faktor kegiatan manusia. Apa saja Dini? Tadi kan sudah di awal gambar A dan gambar B tadi. Jika subur kenapa? Jika tidak subur kenapa? Penebangan hutan secara Penebangan hutan secara liar. Selanjutnya apa lagi? pembukaan lahan pertanian. Selanjutnya Perumahan dan perindustrian. nah, selanjutnya lagi apa? Serta pembangunan jalan menggunakan aspal yang menyebabkan terhalangnya air meresap ke dalam tanah. Nah, seperti pembuatan aspal tadi. Kita kan sudah melakukan percobaan tadi, ada yang air diisi batu-batuan kan? Aspal terbuat dari batu-batuan dan airnya tidak menyerap kan tadi? Tetap. Nah, itu pembuktiannya. Kemudian menurut kalian apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah tetap ada? Dengan apa tadi? Dengan tidak melakukan penebangan hutan tadi kan, menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya tadi kita sudah melakukan percobaan, sudah berdiskusi, kalian sudah membaca teks siklus air tanah. Nah, Ibu punya soal-soal yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan kerjakan ya. Kerjakan ya Dini. Sudah selesai belum? sudah. Nah, untuk yang terakhir, Ibu kan menyuruh kalian membuat poster tentang siklus air tanah. Sudah selesai belum? Sudah. Sudah ya? Baiklah, kalau sudah, nah Ibu pengen tanya nih, bagian mana pembelajaran hari ini yang menyenangkan menurut kalian? Semua. Salah satunya apa? Coba kalian bohong ya sama Ibu. Yang batu-batuan. Yang batu-batuan. Nah, yang apa percobaan itu ya? Nah, yang menurut kalian paling susah belajarnya yang mana? Yang mana? Yang membuat diagram alir tadi? Iya. Nah, yang membuat diagram alir tadi. Anak-anak, tadi kita sudah belajar kan dari mulai
membaca siklus air, mengurutkan peristiwa-peristiwa dalam teks, membuat diagram air, melakukan percobaan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba siapa yang mau bantu ibu menyimpulkan? Dini ya silakan Dini. Apa saja kita belajar hari ini? Mulai dari mengurutkan tadi itu apa? Coba jelaskan Dini, menurut kamu apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa Dini coba? Apa mengenai siklus air tanah tadi atau faktornya? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah tadi apa Dini coba? Faktor alam, kondisi tanah, dan kondisi iklim. Nah, terus selanjutnya Faktor kegiatan manusia, penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan pertanian, coba tegak duduknya tegak. perumahan dan perindustrian, serta pembangunan jalan menggunakan aspal yang menyebabkan terhalangnya air meresap ke dalam tanah. Nah, selanjutnya apa lagi? Kesimpulan apa lagi yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana cara kita agar ketersediaan air tanah tetap terjaga? Bagaimana menurut ini dari kesimpulan tadi? Bijaksana dalam menggunakan air atau menghemat air. 2. Menanam pohon atau penghijauan, membuat lubang resapan, mengurangi sampah limbah. Oke, nah tadi kita semua melakukan percobaan kan? Ada apa tadi itu? Apa ya ini? Kita melakukan percobaan apa tadi? Air tanah dan Air permukaan. Nah, air tanah tadi apa? Air tanah, batu bata. Nah, batu bata tadi apa? Batu bata, air tanah. Air tanah, berarti air tanah itu yaitu air yang menyerap ke Dalam tanah. Nah, selanjutnya air permukaan tadi apa ini? Batu-batuan. Nah, kita melakukan percobaan menggunakan batu-batuan. Apa yang terjadi? Air tetap. Nah, jadi air permukaan yaitu air Tetap yang tidak meresap ke dalam tanah. tanah. Oke, baiklah. Semuanya sudah pintar ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu supaya pembelajaran tadi bisa kalian serap dan bisa kalian kenang. Coba Dini, pimpin doanya Dini. Berdoa dimulai. Selesai. Dan untuk selanjutnya, kalian baca tema selanjutnya ya di rumah, agar nanti pas kita belajar minggu depan, kalian sudah mengerti. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada ya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.